我无关。我的感觉。灵魂冲击，命运之伤，灵魂。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangshan, yaitu Yoho dan Wang Dong-er, dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 114. Yang mana pada Solen 2 episode 114 ini menceritakan Yoho yang malah tidak sengaja mendapatkan bentuk roh baru saat berada di mata air es dan api. Dan saat Yoho kembali ke sekte Haotian untuk menemui Wang Dong-er, terjadi sesuatu hal yang membuat Yoho sangat terkejut. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun Yoyo tahu siapa yang sedang Yoho dan Bebe cari. Akan tetapi sayangnya, yang mereka cari itu tidak berada di mata air es dan api ini. Dan yang mereka cari itu bernama Kaisar Biru Perak. Yang mana dia adalah keberadaan tertinggi dari klan rumput biru perak. Yoyo pun langsung tahu jika roh pelindung kekasih Bebe ini pasti rumput biru perak juga. Dan pasti kekasih Bebe itu sedang terkena racun, kemudian sekarang membutuhkan bantuan Yoyo untuk menyembuhkannya. Akan tetapi diperlukan Kaisar Biru Perak untuk bisa membangkitkan dan memandu kekuatan garis keturunannya. Karena jika tidak, maka kekuatan hidup Tangya ini akan terkuras seiring hilangnya racun jahat itu hingga akhirnya meninggal. Di sini pun Bebe bertanya apakah Yoyo ini tahu di mana keberadaan Kaisar Biru Perak itu. Yoyo pun memberitahu jika Kaisar Biru Perak adalah penguasa tertinggi dari semua rumput biru perak di benua Douluo ini. Dan di dalam satu era hanya akan ada satu Kaisar Biru Perak. Kemudian Yoyo menceritakan jika 10.000 tahun yang lalu ibu dari Dewa Laut Tangshan adalah Kaisar Biru Perak pada era itu. Namun seiring Tangshan menjadi dewa, Kaisar Biru Perak dari generasi itu pun menghancurkan kekosongan dan pergi. Dan setelah itu, siapa yang menggantikan Kaisar Biru Perak di klan rumput biru perak pun Yoyo tidak mengetahuinya. Di sini pun Yoyo akan memberi mereka sesuatu. Dan ternyata Yoyo mengeluarkan pil spiritual yang terbentuk dari serbuk sari miliknya. Yang mana itu mempunyai efek yang sama dengan Yoyo, yaitu dapat menyembuhkan segala macam racun. Terlihat Bebe pun sangat berterima kasih atas pemberian tersebut. Di sini Yoyo memberitahu karena kekasih Bebe ini terkena racun pada roh pelindungnya. Jika menggunakan pil spiritual ini untuk menghilangkan racun, maka Bebe harus menemukan Kaisar Biru Perak untuk menyembuhkan roh pelindung Tangya. Karena jika tidak, maka itu hanya akan mempercepat hilangnya kekuatan hidup Tangya. Setelah itu terlihat mereka berdua pamit pergi dari tempat ini. Dan jika ada kesulitan dalam penyembuhan racun, mereka berjanji akan kembali lagi untuk mencari Yoyo ini. Akan tetapi tiba-tiba ada suara yang menahan mereka saat akan pergi. Di sini pun muncul sebuah tanaman dengan aura es, yang mana ternyata itu adalah rumput es misterius oktagonal. Di sini pun rumput es tersebut sangat ingin ikut dengan Yoho. Bahkan dia ingin seperti Sueno yang menjadi bentuk roh dan menyatu dengan Yoho ini. Tanpa berpikir panjang pun, Yoho langsung melakukan ritual kontrak bentuk roh ini. Di sini pun terungkap alasan rumput es itu mau menjadi bentuk roh karena dia hidup sendiri dan tumbuh di sini sendirian. Dan rumput es ini tidak tahu sama sekali dengan dunia luar. Maka dari itu, dirinya ingin berubah menjadi bentuk manusia untuk bisa melihat dunia luar. Bahkan dia ingin pergi ke alam dewa dan melihat pemandangan di atas awan. Yang mana rumput es ini selalu memikirkan ini selamanya. Namun saat itu dia melihat Yoho yang mempunyai es ekstrim tanpa ragu meminum mata air yang sifatnya sangat berlawanan dengan Yoho. Yang mana saat itu rumput es ini langsung mengerti jika Yoho adalah orang yang bisa melakukan hal besar. Sedangkan rumput es ini tidak memiliki keteguhan seperti itu. Maka dari itu, saat itu rumput es ini diam-diam memutuskan saat nanti Yoho datang kembali, maka rumput es ini akan mengandalkan Yoho untuk bisa melihat dunia luar. Mendengar itu pun Yoho berterima kasih atas kepercayaan rumput es ini. Dan Yoho yakin rumput es ini tidak akan kecewa di masa depan. Kemudian terlihat rumput es tersebut mulai menyatu menjadi bentuk roh Yoho.
Dan di sini pun makhluk ini yang awalnya berbentuk rumput kini berubah bentuk dengan wujud yang sangat imut bet. Di sini pun terlihat jika rumput es ini memberi Yoho 2 cincin roh 100.000 tahun. Bahkan tak hanya itu saja, karena rumput es misterius oktagonal ini juga memberi Yoho 1 tulang roh kaki kanan berusia 100.000 tahun juga. Melihat itu, Bei Bei pun memberi selamat kepada juniornya itu. Karena sekarang kedua roh pelindung Yoho sudah memiliki 7 cincin roh. Setelah itu pun, Yoho dan Bei Bei langsung meninggalkan mata air es dan api ini. Melihat itu pun, Yoyo merasa jika ini benar-benar ajaib. Setelah keluar pun, mereka berhenti di salah satu tebing. Di sini Yoho memberitahu Bei Bei jika dirinya tidak bisa menemani Bei Bei kembali ke sekte Tang, karena Yoho harus pergi untuk melihat Dong-er. Mendengar itu pun, Bei Bei meminta Yoho pergi dengan tenang dan tidak mengkhawatirkan sekte Tang. Bahkan jika ada yang Yoho butuhkan, dia hanya perlu kirim surat saja. Karena apapun pilihan yang Yoho buat, sekte Tang akan menjadi sandaran terkuat Yoho. Setelah itu pun, terlihat mereka berdua berpisah di sini dan Yoho pun langsung menuju sekte Haotian. Tak lama setelah itu pun, Yoho sudah sampai di sekte Haotian. Namun saat akan masuk, Yoho dihadang oleh para murid sekte Haotian dan mereka meminta Yoho untuk kembali karena sekte Haotian tidak menyambut Yoho. Yoho pun memberitahu jika dirinya hanya ingin melihat Dong-er dan tidak mempunyai niat buruk. Terlihat para murid ini kesal karena Yoho sudah membuat tuan muda mereka seperti itu, namun Yoho masih berani datang melihatnya. Bahkan mereka berjanji akan mengusir Yoho dengan paksa jika Yoho tidak mau pergi. Terlihat Yoho mulai mengeluarkan cincin rohnya karena mereka tidak mau minggir. Dan mereka pun terkejut saat Yoho mengeluarkan cincin roh 100.000 tahunnya. Tak lama setelah itu pun, Niu Tian dan Titan datang menemui Yoho. Melihat kedua paman itu, Yoho pun memberi hormat dan mengatakan jika dirinya ingin menemui Dong-er. Akan tetapi Niu Tian meminta Yoho pulang saja karena takdir antara Yoho dan Dong-er sudah berakhir sampai di sini. Terlihat Yoho terkejut mendengar itu dan sangat khawatir dengan keadaan Dong-er. Namun di sini Titan mengatakan jika mulai sekarang urusan tentang Wang Dong-er tidak ada hubungannya lagi dengan Yoho. Yoho pun menyadari jika dirinya tidak melindungi Dong-er dengan baik, maka dari itu jika mereka ingin menghukum Yoho, maka Yoho pun akan menerimanya. Namun bagaimanapun juga, Yoho harus melihat Dong-er. Mendengar itu pun, Titan meminta Yoho untuk mengalahkannya lebih dulu, untuk membuktikan jika Yoho mempunyai kemampuan untuk melindungi Dong-er. Saat Titan akan pergi, Yoho pun menahan dirinya. Dan Yoho mengatakan meski kekuatan mereka berbeda jauh, namun selama bisa bertemu Dong-er, maka Yoho akan berjuang dengan sekuat tenaga. Dengan cepat pun, Yoho langsung mengeluarkan wujud roh pelindungnya, yaitu mata Asura, setelah Titan meminta Yoho untuk mencoba melawannya. Setelah merasakan dengan seksama, Titan pun menyadari jika cincin roh ke-6 Yoho ini ternyata mengandung kekuatan takdir. Setelah itu terlihat Titan mengeluarkan semua cincin rohnya, yang mana Yoho merasakan jika formasi cincin ini mengerikan karena ada 8 cincin dengan satu berwarna merah. Terlihat Yoho langsung menghindar saat Titan mulai menyerangnya. Kemudian dengan mudah Titan membanting Yoho setelah Yoho gagal menyerangkan cakar emas gelapnya. Melihat kemampuan Yoho yang tidak buruk, Titan pun akan mengetes Yoho lagi. Terlihat Yoho langsung mengeluarkan mata Asuranya melihat Titan mulai mengeluarkan bentuk Ermingnya. Dan di sini pun Yoho langsung mengeluarkan serangan pengecut jiwa ke arah Titan ini. Terlihat Titan langsung kehilangan keseimbangan setelah terkena serangan Yoho tersebut. Bahkan Titan pun dibawa masuk ke dalam ruang ilusi milik Yoho. Terlihat Yoho menggunakan teknik roh ke-6-nya yang bernama Luka Takdir melihat Titan mulai mencoba menyerangnya lagi. Yang mana karena itu, jiwa Titan seperti dicabut dari tubuhnya. Melihat kesempatan itu pun, Yoho langsung mencoba melakukan serangan fisik ke arah Titan. Akan tetapi, Titan masih bisa menahan pergerakan Yoho ini. Yoho pun langsung menggunakan teknik dari tulang roh takdirnya, yaitu ledakan jiwa saat Titan mulai menyerangkan teknik besarnya. Dan terlihat Titan terlempar jauh setelah terkena serangan dari Yoho ini. Di sini pun Titan berniat untuk menghancurkan ilusi milik Yoho tersebut. Menyadari jika dirinya sudah tidak bisa menahan kekuatan Titan lagi, Yoho kembali menggunakan teknik putusan takdir dari teknik tulang takdirnya. Namun terlihat Titan mampu menghadapi itu dan merasa Yoho terlalu meremehkan orang lain. Yoho pun langsung mengeluarkan tinju Sidong saat pukulan Titan hampir mengenai tubuhnya. Dan terlihat ledakan besar karena tabrakan dari dua tinju yang sangat hebat ini. Akan tetapi terlihat jika Yoho terpental jauh karena tidak bisa menahan kuatnya tinju dari Erming tersebut.
Di sini pun Yu Hao akhirnya menggunakan bentuk roh barunya itu. Dan rumput es itu pun langsung mengeluarkan teknik sumber es 8 sudut untuk menyembuhkan Yu Hao. Melihat itu pun, Niu Tian tahu bahwa ini adalah rumput es misterius oktagonal. Dan teknik roh ini membantu Yu Hao memulihkan kekuatan rohnya dengan cepat. Terlihat Yu Hao pun langsung mengeluarkan pedang kaisar es tak tertandingi. Dan Yu Hao pun juga langsung mengeluarkan jurus pedang Niandong. Terlihat Titan pun menahan pedang Niandong tersebut hanya menggunakan satu tangannya saja. Dan kemudian Titan pun langsung mengeluarkan teknik roh ketujuhnya, yaitu wujud roh pelindung. Di sini pun terlihat wujud Erming yang sangat gagah tersebut. Terlihat Yu Hao pun kembali menyerangkan pedangnya itu ke arah wujud Erming ini. Akan tetapi Erming pun menahan pedang tersebut menggunakan tangannya. Bahkan di sini Erming mampu menghantam balik pedang Niandong milik Yu Hao tersebut. Di sini pun terlihat jika Suinu sekarang muncul di depan Erming. Dan dia pun langsung mengeluarkan teknik telapak kaisar dingin besar tanpa salju untuk menekan Erming ini. Tak berhenti di situ saja, karena Yu Hao juga mengeluarkan teknik telapak Haudong untuk menambah tekanan pada Erming tersebut. Yang mana karena hal itu, Erming yang terkenal dengan kekuatannya kini mulai tertekan oleh kedua teknik Yu Hao ini. Akan tetapi di sini, Erming pun langsung mengeluarkan teknik roh keenamnya, yaitu Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Dengan cepat Yu Hao langsung mengeluarkan wujud roh pelindungnya, yaitu Kaisar Es, saat Erming hampir mengenai tubuh Yu Hao. Dan terlihat jika wujud dari Bing Bing ini langsung menahan serangan dari Erming tersebut. Akan tetapi di sini, Erming masih mampu melemparkan Bing Bing itu. Namun tak berhenti di situ saja, karena Yu Hao langsung mengeluarkan kebanggaan dua Kaisar Es dan Salju. Yang mana di sini terlihat bentuk penyatuan dari Suinu dan Bing Bing yang langsung menahan serangan dari Erming tersebut. Bahkan tak hanya itu saja, karena sekarang Erming yang berbalik harus menahan serangan dari teknik Yu Hao ini. Namun lagi-lagi, Erming pun masih bisa menghantam penyatuan dari Suinu dan Bing Bing ini. Dengan cepat pun, Yu Hao menggunakan benang esnya untuk mengikat Erming ini. Dan kemudian Yu Hao menyerangkan es sabit ke arah tubuh Erming yang sudah berhasil Yu Hao ikat itu. Akan tetapi lagi-lagi, Erming yang kekuatan fisiknya tak masuk akal ini mampu menghancurkan kurungan dari Yu Hao tersebut. Terlihat Yu Hao menyerangkan lagi pedang kaisarnya, melihat Erming yang sudah mulai menyerangkan tinjunya lagi. Dan terlihat fluktuasi ledakan pun sampai ke sekte Haotian karena kekuatan besar mereka tersebut. Yang mana terlihat para murid sekte Haotian harus menyelamatkan diri karena Yu Hao sekuat tenaga berjuang untuk bisa melawan teknik dari Titan ini. Akan tetapi sebelum hal yang semakin parah terjadi, Niu Tian pun langsung menahan kedua teknik ini menggunakan wujud Daming. Yang mana di sini, Daming pun akhirnya melemparkan kedua teknik yang akan bertabrakan tersebut. Dan hal itu pun dia lakukan agar tidak terjadi kehancuran pada sekte Haotian. Setelah itu pun Niu Tian mengaku jika dirinya melihat bayangan Dong-er dalam teknik yang baru saja Yu Hao keluarkan. Di sini Yu Hao pun mengakui jika setelah kehilangan Dong-er, Yu Hao pun akhirnya menyendiri dan bertapa. Dan Yu Hao pun berhasil menciptakan satu tinju, satu pedang, dan satu telapak tangan yang digabung menjadi 3 jurus Haudong. Dan hari ini, Yu Hao baru pertama kali menggabungkan 3 jurus Haudong dan 3 jurus Kaisar Salju. Di sini pun Niu Tian memberitahu jika tadi Titan hanya menggunakan 30% dari kekuatan rohnya. Dan Niu Tian mengakui jika masa depan Yu Hao memang tidak terbatas karena Yu Hao bisa bertarung melawan Titan sampai sejauh ini. Mendengar itu pun Yu Hao terkejut karena kekuatan sehebat itu hanya 30% saja dari Titan ini. Setelah itu pun mereka berdua akhirnya mengajak masuk Yu Hao ke sekte Haotian. Di sini pun Niu Tian mengatakan jika tadi Yu Hao sudah membuktikan jika hati Yu Hao memang tulus untuk Dong-er. Maka dari itu dia percaya jika Yu Hao akan berjuang habis-habisan untuk melindungi Dong-er. Akan tetapi di sini Niu Tian perlu memberitahu Yu Hao sesuatu hal bahwa Dong-er sudah tidak berada di sini lagi. Yu Hao pun terkejut mendengar perkataan paman Niu Tian ini. Kemudian di sini pun Niu Tian memberitahu jika baru-baru ini ayah Dong-er menyuruh orang mengirim surat. Dan meski ayah Dong-er sendiri tidak bisa datang, namun dalam surat itu tertulis secara rinci tentang metode pengobatan penyakit tersembunyi pada Dong-er yang sudah ayah Dong-er itu temukan. Dan pada akhirnya pun Niu Tian dan Titan mengikuti resep obat itu, yang mana pada akhirnya Dong-er pun terbangun. Akan tetapi setelah Dong-er terbangun, dia lupa dengan segala sesuatu yang terjadi sebelumnya, bahkan sudah lupa dengan Yu Hao.
Bahkan sekarang, Wang Dong'er sudah kembali menggunakan nama aslinya dan entah pergi kemana. Terlihat mereka berdua terkejut melihat Yuhao yang seperti lega mendengar itu, padahal Dong'er sudah melupakan Yuhao. Di sini pun Yuhao mengaku jika dirinya senang karena Dong'er sudah terbangun dan penyakit tersembunyinya juga sudah sembuh. Dan dimanapun dia berada, siapapun dia, serta apakah dia masih mengingat Yuhao atau tidak, Yuhao berjanji pasti akan menemukannya dan membuat ingatan Dong'er kembali. Setelah itu pun Yuhao pamitan pergi dari tempat ini. Dan Yuhao berjanji pasti akan menemukan Dong'er serta membangkitkan kembali ingatannya. Di sini pun kedua paman ini tahu jika demi perasaan ini Yuhao sekarang lebih tegar dari sebelumnya. Maka dari itu mereka berpikir jika mungkin Yuhao bisa melanjutkan takdir bersama Dong'er. Sementara itu terlihat cahaya dari langit yang turun ke kerajaan Xingluo. Terlihat Yuhao pun juga kembali ke kerajaan Xingluo untuk ziarah ke makam ibunya. Di perjalanan pun Yuhao teringat meski Daiho ayahnya di kerajaan Xingluo kedudukannya masih berada di bawah kaisar, namun dia tetap saja gagal melindungi ibu Yuhao. Maka dari itu pun Yuhao semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat agar tidak gagal melindungi Dong'er. Akan tetapi saat melihat makam ibunya, Yuhao terkejut karena makam itu yang tadinya sangat tidak terawat dan terbengkelai, sekarang sudah dibangun dengan megah. Dan pada Solen 2 episode 115, lihat Yuhao akan melakukan perjalanan barunya di Kekaisaran Xingluo. Bahkan sepertinya Yuhao ikut seleksi menjadi prajurit kerajaan Xingluo untuk misinya. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 114 ini. Meskipun Yuhao mendapatkan bentuk roh dan kekuatan baru, namun masih aja ya kalau Erming tetap lebih kuat seperti di zaman Tangsan. Dan apakah misi Yuhao ini adalah untuk menemukan Dong'er? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 115. Akhir kata, selamat ngapain aja di akhir pekan ini dan see you next episode.